Salam Seduh Kopi Indonesia. Bersama saya Kemal dan saat ini saya lagi ada di Lipo Mall Kemang. Lagi ada acara kopi, acara roasting kopi, nyeduh kopi, semuanya tentang kopi. Gimana acaranya? Ikutin terus. Gimana rasanya ikutan lomba di sini? Ya, yang pertama deg-degan sih, tapi harus dibawa santai juga. Lu perwakilan dari mana deh? Dari Tangerang Selatan. Ada boleh nyebut brandnya? Atau komunitas atau apa? Komunitas Batas. Batas. Batas itu singkatan dari Barista Tangerang Selatan. Oke, jadi ada komunitas Barista Tangerang Selatan ya. Apa sih sebenarnya kenapa ada komunitas itu? Sebenarnya untuk saling merangkul ya tujuannya, untuk saling kenal dan untuk saling support satu sama lain sih. Thank you bro. Oke, siap. Oke, sekarang lagi sebelah saya ada Ko William yang punya William Edison. Berarti ini kolaborasi sama Suji ya? Wax Suji. Ya. Kenapa sih bikin yang kecil dan berkolaborasi dengan Suji? Oke, sebenarnya kan kalau dari sisi kita sebagai produser mesin roasting kan udah 10-an tahun ya. Iya. Kita memang mulainya dari mesin sekilo. Oke. Nah, ketika 2018 saya merasa kita membutuhkan mesin kecil untuk sebagai mesin sampel dan juga sebagai untuk orang yang pengen roasting di rumah. Yang mana gap itu di Indonesia waktu itu juga belum ada, belum banyak pilihan juga. Yang ada juga banyak dari luar. Nah, kenapa bisa gandeng Suji? Kita melihat Suji itu punya fasilitas untuk memproduksi, terutama dari sisi metal juga, yang mana presisinya bagus banget. Finishingnya ya kan udah lihat. Sehingga kita kolaborasi untuk membuatkan sebuah produk yang memang kecil, mini, portable dengan kualitas yang sangat bagus. Terus Ko William, tanggapannya tentang event ini? Oke. Nah, terus ketika event ini adalah event ataupun pilot event ya untuk roasting championship. Ya, Roasting championship. Ya, sebenarnya kita ada planning untuk membuat championship ini biar bisa ke seluruh Indonesia. Dalam artian bukan hanya di Jakarta atau kota besar, tapi bisa lebih melebar ke daerah. Yang mana kendala utama yang selama ini saya lihat itu adalah pertama mesin roasting. Kalau mau buat kompetisi roasting itu kendala di mesinnya. Oke, kendala di kompetisi kompetisi roasting adalah mesinnya. Betul. Kenapa? Rata-rata kalau pakai mesin yang besar itu pasti distribusinya susah. Ya, banyak technical issue. Iya, ya betul. Kadang kalau misalnya di indoor juga ada banyak asap ya. Asapnya mau gimana? Nah, di sini indoor di mall nggak ngeliat asap dari tadi. Nggak ngeliat asap. Oke. Nah, itulah salah beberapa considering. Belum lagi dari penjuriannya dan juga rules-nya. Nah, itu semua itu kita rangkum dan kita mengadopsi hampir sekitar 60-70% nilai atau angka yang dilakukan oleh World Coffee Roasting Championship. Oh, udah benar-benar sesuai standar internasional gitu. Jadi saya ambil dulu dari World Coffee Roasting Championship, sesuaikan dengan kondisi yang memungkinkan dari mesin kecil kita, waktu yang kita berikan, tempat. Jadi penerapan dari Coffee Roasting Championship ke sini ya diterapkan? Nggak bisa 100% karena memang ada banyak keterbatasan. Tapi kita semaksimal mungkin. Ya, let's say sekitar 50-60% lah, pasti udah bisa. Nah, itulah kenapa kita bikin event ini sangat serius. Walaupun temanya fun ya, fun, tapi serius. Serius dalam artian
Kita ada banyak banget dokumen juga. Iya betul banget, dari tadi dilihat ada dokumen-dokumen, terus ya ada Actron meter juga ya. Number ya. Itu dipakai juga. Dipakai. Jadi kita juga ingin melalui kompetisi ini ingin mengedukasi. Oke. Yang mana edukasi itu kemana? Ke para pelaku roastery, ke umum juga, bahwa ya roasting bukan hanya sekedar ya kayak memasak gini aja, enggak juga. Ada parameter yang bisa diukur. Ada standar keilmuannya. Betul. Sebelumnya saya pernah nih setengah tahun lalu kan ngambil gambar juga untuk ada kompetisi roasting juga. Betul. Dari produk lokal juga. Nah, mudah-mudahan bisa satu visi ya, bahwa sama-sama memajukan industri kopi gitu. Betul. Ya. Atau mungkin bisa berkolaborasi biar lebih besar lagi. Kompetisi itu sebenarnya bagus ya. Yeah. Bagus banget. Ya, kita juga sangat senang adanya kompetisi. Nah, yang membedakan dari sisi kita sendiri sebagai brand itu adalah kita ingin memberikan ya bukan hanya sekedar kompetisi, tapi harus ada unsur edukasi. Yang mana menjadi value dari kita ya ini sebenarnya. Tadi ya, yang tadi udah ada yang pre-roasting ya. Kedua itu adalah roastingnya. Roastingnya kita itu ada roasting log, dia lagi nyatet aja ya. Mereka nyatat, tapi harus tepat, ya kan. Habis itu baru yang hari kedua itu adalah cupping. Nah, kita ketika cupping akan mencocokkan. Ntar ada satu tim lagi yang mencocokkan nilai. Juri bilang kopinya ini bodinya medium, tapi ternyata diprediksinya high. Dia nggak dapat nilai poin. Nggak ada minus kan? Nggak ada. Tapi nggak dapat nilai doang. Nah, tapi kalau misalnya juri bilang ini medium, dia peserta bilang medium to high, itu dapat 1 poin. Kalau tepat medium berarti dapat 2 poin. 2 poin. Ada sistem poin di sini. Penilaiannya sebenarnya rumit ya. Nah, terus ada satu lagi yang menarik. Desain kita itu mendesain bahwa peserta bukan hanya selesai di sana. Peserta juga harus ikut dalam cupping. Tapi peserta ikut dalam cupping itu memberikan penilaian juga. Kita akan kasih nilai. Biasanya kan enggak kan? Kita kasih nilai. Tapi nilai porsinya kecil, tapi cukup membantu. Bisa mendorong. Di hari ketiga, seharusnya di hari kedua, di sesi yang terakhir. Berarti kalau peserta ikut cupping juga, dia mengeluarkan cupping score juga? Atau gimana? By voting. Jadi, by voting kalau ini? Jadi peserta itu, kita di hari terakhir itu akan memberikan kesempatan open cupping untuk peserta dengan double blind kode. Ya. Peserta itu akan mempunyai voting nih yang paling bagus yang mana gitu. Satu vote untuk kopi yang terbaik. Menurutnya rasanya paling baik. Nah, satu vote itu poinnya 0,3 poin. 0,3, nggak besar. Tapi kalau 10 orang merasa kopinya itu bagus, memang itu udah bagus. Kita ada sesi di hari terakhir setengah jam untuk ngobrol sama peserta. Di sini juga ada evaluasinya ya. Kalau misalnya dia melakukan kesalahan, kita bisa ngobrol evaluasinya di mana sehingga kedepannya bisa menjadi lebih baik. Ko William, thank you banget dengan tujuan yang sangat baik ini. Semoga acaranya bisa bermanfaat untuk kedepannya juga ya. Kita sekarang mau melihat yang lain lagi. Thank you. Saya lagi ada di standnya WX Suji. Sebelah udah pernah lihat di video sebelumnya, Ko Jonathan yang kemarin di video itu ngajarin saya roasting pakai WX Suji. Nah, Ko Jo, itu kompetisi menggunakan WX Suji. Boleh ceritain nggak sih awalnya kok bisa akhirnya pakai WX Suji? Sebetulnya udah lama sih kita pengen ngadain kompetisi. Supaya tujuannya apa? Supaya kan udah banyak nih yang pakai mesin kita. Kita pengen ada di mana sarana di mana mempertemukan mereka, silaturahmi juga. Lalu juga mereka bisa saling ngasah, saling berbagi ilmu gitu. Dan di satu sisi lagi menambah kesemarakan dari penggunaan mesin ini gitu. Supaya makin banyak orang yang tahu. Setelah sekian tahun kita membicarakan konsepnya, kita coba wujudkan di sini. Dan rencananya kalau ini lancar, memang sejauh ini lancar. Mudah-mudahan kita bisa menularkan ini ke teman-teman di kota yang lain. Reaksi atau kira-kira dari pengunjung-pengunjung gimana menurut Pak Jo terkait sama
mesin roastingnya. Soalnya tadi saya ngelihat ada yang nanya-nanya. Ya, bahkan tadi ada anak kecil yang nyoba. Anak kecil yang nyoba. Ya. Oh. Jadi Oh ya, tadi dia video ini itu ya? iya, kita sih selalu excited untuk membagikan tentang, men-sharingkan tentang bahwa ini ada mesin yang bisa dipakai loh untuk belajar roasting gitu. Bukan hanya untuk yang profesional, tapi siapapun sebetulnya sekarang bisa belajar roasting dengan lebih mudah. Selaras ya dengan obrolan tadi sama Ko William bahwa kompetisi ini bukan hanya sekedar kompetisi, tapi mengedukasi juga. Betul. Oke. Nice, semoga kedepannya WX Suji dan William Edison juga bisa makin maju lagi dan membantu edukasi Indonesia tentang perkopian. Ya. Oke, thank you. Kok udah mau ngobrol. Kita lanjut lagi ke sana. Nah, di sini juga saya ketemu sama kawan dari jauh, dari NTB. Dia membantu kawan-kawan lainnya di tempat kopi di sana untuk diperkenalkan di Jakarta. Ada sekitar 20 kedai. Langsung kita ngobrol yuk. Halo Pak. Dengan Pak siapa? Dengan MH Areka. MH Areka. Dari Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Mataram, Barat. Lombok, Nusa Tenggara Barat. Jauh kan tuh bawa kopi ke Jakarta. Nah, tujuannya apa, Pak? Saat ini kami membawa beberapa sampel kemasan produk kopi khas NTB Oke. dari Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa sebanyak 20 macam produk kopi NTB. Kami bawa ke sini dalam rangka mengikuti acara event kopi kultur Indonesia di Lipo Kemang, Jakarta. Iya. Nah, ada nggak sih yang dari sini rekomendasinya Bapak? Atau emang semuanya enak nih? Semuanya enak, tergantung selera. Oke. Kopi itu sangat tergantung dengan selera. Ada kopi Robusta, ada kopi Arabica. Oke. Nah, ini di sini ada DPD ASKI, Pak. ya, kebetulan saya selaku pengurus ASKI. DPD ASKI NTB selaku sekretaris. Nah, ini mungkin ada yang belum tahu ya. ASKI itu sih apa sih Pak sebenarnya? ASKI itu adalah Asosiasi Kopi Indonesia. Nah, Asosiasi Kopi Indonesia. Provinsi Nusa Tenggara Barat. Provinsi. Jadi Bapak dari ASKI-nya daerah sana ya. Ya, dan sekaligus menjadi salah satu produk kopi. Tarik aja Pak. Nah, ini. Ini kami punya produk. Oh, ini produknya ASKI ya. Nah, Rimbo itu artinya Rinjani Tambora. Ini Rinjani Tambora. Nah, ini produknya dari ASKI ataukah ada coffee shop atau kedai yang coffee shopnya langsung. Oh, kita brand dia ini. Oh, oke. Jadi bahan bakunya dari lereng Gunung Rinjani dan lereng Gunung Tambora. Nah, kalau yang ini udah bubuk ya? Ya. Jadi kenapa kita buat Rimbo? Sebab kita punya sensasi tinggi nih. Apa tuh Pak sensasinya? Rimbo memiliki sejuta sensasi, sejuta sugesti, sejuta mistik, sejuta situasional. Ngeri banget tuh. Oke, ini banyak banget yang lain. Nah, yang hadir juga kopi galau. Iya, kopi galau juga ada. Galau itu bukan galau konteks tanda petik pusing enggak. Galau itu nama kampung di daerah Lombok. Gawah Lauk. Ya. Ada tulisannya Gawah Lauk, Lombok Barat bagian selatan. Nah, komandan owner yang punya ini dia. Barangkali ada baiknya. Oke. Nah, Pak, ini kopi galau, Gawah Lauk. Tadi Bapak yang bawa ke sini. Siap. Di sana roastery atau gimana tuh, Pak? Ya, jadi boleh saya jelaskan? Boleh, silakan. Ya, kopi galau ini, mohon maaf, izin. Kopinya galau. Ya. Galau ini sebenarnya bukan dalam konteks mindset atau pemikiran yang kemudian lagi galau, lagi baperan, bukan. Galau adalah satu wilayah yang kemudian berada di ujung selatan yang berbatasan dengan Australia, Indonesia. Itu di desa saya, ya. Nah, jadi Gawah itu adalah kampung, selatan itu adalah lauk. Kalau dalam bahasa Sasak. Nah, ide dasarnya adalah bagaimana kemudian kopi galau ini memberikan kontribusi yang positif bagi kemudian tumbuh kembangnya UMKM masyarakat, ya, secara mikro kemudian menuju makro. Kenapa? Karena kalau dulu kopi itu identik dengan para orang tua. Tapi ternyata hari ini anak-anak milenialis, bahkan mungkin kedepannya nanti Gen Z ini, Gen Z ini akan kemudian tetap mengkonsumsi kopi gitu. Kenapa tidak kemudian kita preparing dari jauh hari akan menyiapkan SDM yang profesional di bidang perkopian.
Kalau dilihat cara ngobrolnya ya, itu benar-benar jadi kayak bisa mewakili UMKM di daerah sana. Bapak tuh emang mewakili UMKM di sana Ya, untuk kebetulan bawa saya bergelut di UMKM juga, usaha mikro kecil menengah, karena kita juga sudah punya izin ya, izin UMKM di Kopi Galau ini, dan kita mencoba melakukan upaya edukasi, pemberdayaan dan sinergi terhadap kopi-kopi yang ada di Kabupaten Lombok Barat. Oke, kalau boleh tahu nih Pak, Bapak di kopi nih kan ada sebutan profesinya ya, ada baristanya, ada tukang roastingnya, ada farmer ya, petaninya. Bapak yang mana? Saya bagian dari farmernya juga, bagian dari roastingnya juga, iya. Ya. Baristanya juga iya. Ya, barista yang sederhananya juga iya. Oh, oke. Ya, karena masih kemudian kami dalam konteks baru belajar dalam arti jadi all in one. Oke. Kita belum bisa pisahkan, oh you barista, oh you farmer, you kayak gitu loh. Roasternya belum. Kenapa? Karena memang ini baru kita mulai sebagai sebuah upaya yang kita harapkan andil memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan ekonomi masyarakat, terutama pasca pandemi. Mantap, kita doakan semua NTB bakal makin maju kopi-kopinya. Apalagi ada Bapak ini yang kayaknya benar-benar menggebu-gebu untuk memajukan kopi daerah sana. Dan satu hal, apa nih Pak? Kami berbahagia dari NTB atas nama ASKI, Asosiasi Kopi Indonesia Wilayah NTB, mengucapkan terima kasih sama Abang dan None ya, sama Bang None ya. Seduhan Production ya. Seduhan Project. Seduhan Project. Ya. Seduhan Project yang sudah atensi dengan Parkopia. Di depan kopi kita sama dan kopi mensejahterakan. Amin. Oke, salam sukses Pak. Saya mau muter-muter lagi. Siap, terima kasih banyak. Salam sukses Pak. Saya mau muter lagi, ini kan masih banyak lagi yang lain. Ya Mas, kenalin, saya Albert dari Norco. Norco itu adalah anggota dari Dewan Kopi Indonesia, di mana Dewan Kopi Indonesia itu pokoknya dia ngurusin kopi lah Mas, di Indonesia gitu kan ya. Kita ada beans gitu, juga ada kopi, terus ada dripper kopi juga. Tapi kalau secara spesifik, kita sih dari Norco. Norco ini adalah perusahaan produsen untuk kopi dan sirup. Nah ini contoh sirupnya Mas. Kalau misalkan dari Norco itu kita punya produk sendiri, kopi sirup, Norco sirup. Nah dia itu adalah produk lokal Mas, jadi lokal pride nih. Kita ada di Bekasi, di Grand Galaxy City. Oke, di Bekasi banyak banget sebenarnya di sini yang sirup-sirup ya. Oh sirup banyak banget ya. Yang tapi lokal. sekarang kita cobalah buat lokal gitu kan. Kita Norco udah jalan 3 tahun. Nah, Kiat lu ini ada kompetisi dengan lokal pride yang lainnya gimana nih tanggapan lu? Sebenarnya kalau misalkan dengan kompetisi dengan lokal pride lain untuk pesan sirup, sebenarnya kita balik lagi ke rezeki masing-masing sih Mas. Yang penting kita nggak main kotor aja lah gitu kan. Iya. Jadi kalau untuk sirup itu kita ngandelin bahwa di Norco ini kita ngebantu loh untuk teman-teman semua yang punya cafe, resto, bar, dan lounge. Itu kita juga bisa bantu untuk developnya gimana sih bikin sirup ini supaya enak gitu loh. Ditambah lagi kita punya equipment, punya kopinya juga. Jadi ibaratnya kita bisa satuin langsung gitu sih Mas. Oke, thank you banget bro penjelasannya. Thank you banget ya Mas ya. Sip, thank you Mas, sukses selalu. Kopi Kader, mantap, ASKI, oke. Udah keliling semuanya, sekarang harus nyari sesuatu untuk dibawa pulang. Kebetulan tadi lagi pengen Robusta, jadi di sini ada yang jual Robusta Lampung juga dari Legacy Indonesian Coffee. Langsung beli ya. Tuh, pengen beli Robusta Lampungnya.
Tapi gue juga pengen tahu legacy Indonesian Coffee itu apa sih? Legasi Indonesian Coffee. Nah. Legasi itu seperti namanya emang legasi. Kita menghadirkan di legasi ini Oke. kopi Indonesia. Ah. Legasi kan warisan. Iya. Jadi kita ingin menghadirkan warisan Indonesia dalam bentuk kopi. Dan kita menyediakan kopi dari Sabang sampai Merauke. Oke, dan pas banget lagi nyari kopi robusta buat nanti di roasting. Ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.